Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di bergunu untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan mengenai diri kita sendiri. Mengapa kita perlu mengetahui diri kita sendiri? Karena persepsi mengenai diri kita sendiri akan berpengaruh kepada bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, dikatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita memiliki pengetahuan yang salah mengenai diri kita, maka boleh jadi kita akan memiliki pengetahuan yang salah mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali gambaran mengenai siapa diri kita sendiri. Dalam surat An-Nisa misalnya ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi manusia pada dasarnya ketika diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu kalau kemudian manusia menjadi tumbuh, berkembang menjadi lebih kuat, semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian juga dipertegas oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah jadikan untuk kamu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah bahwa kondisi kita yang lemah pada saat kita diciptakan, kemudian Allah jadikan kita lebih kuat, tumbuh, sehingga mampu melakukan peran-peran sebagai khalifah fil ard. Itu semuanya semata-mata karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi pikiran, yang dengan potensi-potensi itu kita bisa menjadi orang-orang yang mampu menjalankan peran-peran kehidupan di alam dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain gambaran bahwa kita diciptakan dalam keadaan lemah, Allah juga jelaskan bahwa kita semua di dunia ini kedudukannya adalah sebagai hamba. Sebagai hamba yang tentu kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Sang Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang sangat populer dalam surat Ad-Dzariyat ayat
56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita sebagai seorang hamba, maka tidak ada jalan lain kecuali kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina lahud-din hunafa, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan supaya menjalankan salat. Wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang tadi saya kutip tentu mempertegas penjelasan bahwa kita adalah makhluk yang sesungguhnya sangat lemah, dan kita sesungguhnya adalah hamba Allah, yang oleh karena itulah menjadi kewajiban kita untuk selalu tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Di samping itu kita jauhkan sifat-sifat sombong dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.